Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai termodinamika. Yang pertama, apa itu termodinamika? Termodinamika menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi. Termodinamika akan berkaitan erat dengan suhu. Dari definisinya, termodinamika akan meliputi sistem dan lingkungan termodinamika. Sistem termodinamika akan terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan terisolasi. Selain sistem dan lingkungan, termodinamika juga meliputi hukum termodinamika, yang terbagi menjadi hukum 0, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 termodinamika. Di dalam hukum 1 terdapat proses termodinamika, yaitu isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Prinsip termodinamika terdapat pada hukum termodinamika yang pertama, yang meliputi energi dalam, kalor, dan usaha, yaitu perubahan energi dalam akan sama dengan kalor yang diterima dikurangi usaha yang dilakukan oleh gas. Gas akan meningkat ketika menerima tambahan kalor, tetapi untuk meningkat, gas memerlukan usaha atau melakukan kerja yang tentunya membutuhkan energi. Maka dari itu, kalor dikurangi usaha sama dengan energi dalam. Selanjutnya adalah implementasi hukum-hukum termodinamika 0. Hukum termodinamika 0 membahas tentang kesetimbangan termal yang berlaku secara universal. Artinya zat dan materi, benda apapun yang memiliki kesetimbangan termal yang sama jika disatukan. Implementasinya adalah pada saat kita membuat air hangat untuk mandi. Kita mencampur air panas dengan air dingin. Pada saat air panas dicampur dengan air dingin, maka kalor akan berpindah dari air panas ke air dingin. Proses ini berlangsung beberapa saat hingga tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin. Pada saat tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin, temperatur air panas akan turun, sedangkan temperatur air dingin akan naik menuju ke temperatur kesetimbangan termal. Selanjutnya adalah implementasi hukum-hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 itu tentang hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Contohnya yaitu pada termos, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistemnya menuju lingkungan maupun sebaliknya. Selanjutnya adalah implementasi hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 berbicara tentang kondisi alami dari alur kalor pada suatu objek dengan sistem. Kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Contohnya itu pada lemari es. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah temperatur rendah, yaitu di dalam lemari es tersebut, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi, yaitu pada ruangan. Selanjutnya adalah implementasi hukum-hukum termodinamika 3. Menurut hukum ini, ketika suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut dalam derajat Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mencapai nilai minimum. Implementasinya itu pada kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah karena tidak banyak keacakan gerakan kinetik dalam skala molekular yang mengganggu aliran elektron. Contohnya ialah pada kereta maglev atau magnetic levitation train. Nah, superkonduktor ini merupakan bahan atau material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Nah, ada efek Meissner, yaitu ketika superkonduktor itu bertolak dengan magnet. Nah, efek Meissner ini digunakan untuk aplikasi kereta maglev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang grafik proses pada termodinamika. Nah, pada kasus ini saya akan menjelaskan dalam grafik 3D atau 3 dimensi. Sebenarnya ada yang 2 dimensi juga. Nah, grafik ini untuk apa sih? Nah, kan termodinamika itu adalah perubahan
keadaan gas, yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Nah, proses yang memiliki sifat-sifat khusus yang akan saya bahas di sini adalah isobarik, isotermal, dan isokorik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang isobarik. Nah, proses isobarik ini adalah proses perubahan yang dialami gas pada tekanan secara konstan. Kalau dilihat di grafiknya ini, yang isobarik itu nilai P yang konstan. Yang ini kan lurus dan konstan ini. Selanjutnya adalah isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan yang dialami gas pada suhu yang selalu dipertahankan konstan. Nah, di grafiknya isotermal itu yang ini yang naik konstan. Nah, selanjutnya yaitu proses isokorik. Nah, proses isokorik adalah proses perubahan yang dialami oleh gas di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volumenya itu tetap atau konstan ya. Usaha yang dilakukan gas pada isokorik itu adalah 0. Nah, ini isokorik itu yang volumenya. Nah, ini konstan, dia lurus terus gitu. Nah, secara jelasnya kita dapat lihat di grafik ini, yang titik 3 dan 4 ini adalah titik 3 dan 4 itu menggambarkan proses isokorik atau nilai volume yang konstan, nilai V yang konstan. Sama 4. Nah, dan 5 sampai 6 itu yang ini menunjukkan tekanan pada perubahan gas itu gak ada atau 0, itu konstan, gak ada perubahan gitu. Nah, sementara yang isotermik itu digambarkan pada grafik 1 dan 2. Sama, isotermik itu perubahan suhu pada gas itu 0 atau enggak ada, konstan gitu. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Konsep adiabatik. Proses adiabatik adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungannya. Proses adiabatik dilambangkan dQ sama dengan 0 karena tidak ada kalori yang masuk ataupun keluar dari sistem. Sedangkan untuk persamaan umum dari termodinamika pertama sendiri adalah delta Q sama dengan U plus W, di mana U sama dengan N kali CV kali dt, W sama dengan P kali dV, N sama dengan mol gas, CV sama dengan kapasitas kalor dalam volume konstan, dan T sama dengan suhu. Yang pertama ada persamaan proses adiabatik, di mana hubungan antara temperatur dengan volume. Sudah diketahui bahwa W sama dengan min delta U, jadi PdV sama dengan min N kali CV kali dt. Maka dt per T sama dengan min NR per CV kali dV per V. Jadi didapatkan log natural T sama dengan min NR per CV kali log natural V plus C. Jadi log natural TV pangkat NR per CV sama dengan T1, maka TV pangkat gamma min 1 sama dengan C1. Maka hubungan antar temperatur dengan volumenya adalah T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Yang kedua ada persamaan proses adiabatik, di mana hubungan antara tegangan dengan volume. Dari persamaan sebelumnya didapatkan T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1 karena PV sama dengan nRT sehingga T sama dengan PV per NR. Kemudian dapat dijabarkan menjadi P1 V1 per NR kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan P2 V2 per NR kali V2 pangkat gamma min 1. Kemudian NR-nya ini bisa dicoret. Dapat dilihat dari sistematis matematika pada slide ini. Kemudian didapatkan hubungan antara tegangan dan volumenya adalah P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Dan yang ketiga ada hubungan antara kapasitas kalor pada tegangan konstan dan kapasitas kalor pada volume konstan, di mana gamma sama dengan Cp per Cv, Cv sama dengan Cp plus R, di mana R sama dengan 8,31 Joule per mol kali T. Yang pertama ada monoatomik, CV-nya 3/2R, Cp sama dengan 5/2R. Yang kedua ada diatomik,
CV sama dengan 5/2R, CP-nya 7/2R. Dan yang ketiga ada triatomik, CV-nya 7/2R dan CP-nya 9/2R. Yang terakhir ada cara kerja proses adiabatik. Sudah diketahui sebelumnya, W sama dengan min delta U, W sama dengan min N kali CV kali delta T, di mana delta T-nya ini T2 min T1. Dapat dilihat dari sistem matematis pada slide ini, maka didapatkan persamaan kerja adiabatisnya adalah W sama dengan min CV per R kurung buka P2 V2 min P1 V1. Selanjutnya, saya Sinta Dewi Kurniawati akan menjelaskan penerapan proses adiabatik pada mesin diesel. Sebelumnya, mesin diesel adalah mesin kalor yang memiliki prinsip kerja dengan menggunakan siklus diesel. Siklus diesel merupakan siklus udara pada tekanan konstan. Cara kerja diesel adalah melalui dua proses adiabatik, yaitu proses isobarik dan proses isokorik. Pembakaran terjadi secara isobarik sehingga tekanannya konstan, sedangkan pembuangan kalor terjadi secara isokorik sehingga volume konstan. Pada diesel, gas yang masuk hanya merupakan udara biasa, bukan campuran antara bahan bakar dan udara, sehingga proses isap dan proses buang tidak terjadi pada cara kerja diesel. Udara yang masuk akan dimampatkan secara adiabatik sehingga suhunya menjadi cukup tinggi. Kemudian, udara tersebut disatukan dengan minyak yang disemprotkan secara perlahan pada keadaan hampir isobar. Setelah itu akan terjadi pembakaran dan piston bergerak. Cara kerja diesel yang singkat tersebut membuat mesin diesel lebih banyak menghasilkan tenaga. Penyederhanaan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Siklus diesel ideal ini terjadi dari 4 proses, yaitu pertama, proses dari titik 1 ke titik 2, yaitu proses kompresi secara isentropik. Proses ini menggambarkan bahwa volume dalam sistem piston silinder mengecil sehingga tekanan dan temperatur meningkat. Yang kedua, proses dari titik 2 ke titik 3, yaitu proses penerimaan kalor disertai ekspansi secara isobarik. Proses ini menggambarkan pembakaran bahan bakar udara di dalam piston. Bahan bakar diinjeksikan ke ruang bakar, sehingga pembakaran terjadi karena tekanan dan temperatur udara titik 2 sangat tinggi. Yang ketiga, proses dari titik 3 ke titik 4, yaitu proses ekspansi secara isentropik. Proses ini menggambarkan ekspansi yang dihasilkan dari pembakaran sebelumnya. Tekanan dan temperatur yang tinggi dengan hasil pembakaran memaksa sistem ekspansi. Dan yang terakhir, proses dari titik 4 ke titik 1, yaitu proses pembuangan kalor secara isokorik. Proses ini menggambarkan pembuangan gas hasil pembakaran. Hasil pembakaran bahan bakar yang biasanya karbon dioksida dan air dibuang keluar sistem. Dalam mesin reciprocating dikenal istilah rasio kompresi R, yaitu perbandingan antara volume maksimum dan volume minimum, di mana R sama dengan Vmax dibagi Vmin sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan V4 dibagi V3. Untuk mesin diesel yang pembakaran bahan bakarnya diasumsikan berlangsung secara isobarik pada tekanan yang konstan, dikenal rasio cut-off, yaitu perbandingan volume sesudah dan sebelum pembakaran terjadi, di mana R sama dengan V3 dibagi V2, dengan V3 adalah volume setelah pembakaran dan V2 adalah volume sebelum pembakaran. Yang selanjutnya adalah konsep entalpi dan entropi. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Manusia hanya bisa mengubah bentuk energi dari bentuk energi ke satu ke energi yang lainnya. Dalam termodinamika, jika sesuatu diberikan kalor, maka kalor tersebut akan berguna untuk usaha luar dan mengubah energi dalam. Berikut adalah rumus persamaan besaran kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah besaran energi dari kalor dalam bentuk joule atau kalori, M adalah massa dalam gram atau kilogram, C adalah kalor jenis dalam bentuk joule per kilogram dalam satuan Kelvin, atau kalori per gram dalam derajat Celcius.
Perubahan entalpi hanya dapat diukur perubahan entalpinya. Berikut adalah rumusnya. Delta H sama dengan HP kurangi HR, di mana delta H adalah perubahan entalpinya, HP adalah entalpi produk, HR adalah entalpi reaktan. Yang selanjutnya adalah reaksi entalpi. Dari gambar sebelah kiri dapat diketahui bahwa gambar tersebut adalah merupakan proses endotherm, di mana kalor diserap dari lingkungan oleh sistem sehingga didapatkan delta H positif. Dari gambar yang sebelah kanan didapatkan reaksi yaitu exotherm, di mana kalor dilepas dari sistem ke lingkungan sehingga didapatkan delta H negatif. Yang selanjutnya adalah entropi. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang dapat digunakan untuk melakukan usaha. Entropi untuk melakukan proses termodinamika energi harus diubah bentuknya. Selama usaha berlangsung, entropi akan terkumpul pada sistem yang akan terdisipasi atau hilang karena terjadinya gesekan dalam bentuk panas buangan. Entropi dalam sistem tertutup akan selalu naik dan kalor akan berpindah dari komponen bersuhu tinggi ke komponen bersuhu rendah, dalam artian benda panas menjadi benda dingin. Semakin tinggi entropi, maka semakin tidak teratur suatu sistem. Ketika sejumlah kalor diberikan dalam suatu sistem dengan proses reversible pada suhu konstan, maka didapatkan rumus delta S sama dengan Q per T, di mana delta S adalah perubahan entropi dalam satuan joule per Kelvin, di mana Q adalah kalor dalam satuan joule, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip hukum Hess. Pada tahun 1840, Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya ditentukan kepada keadaan awal dan akhir saja, dan tidak ditentukan dengan jalannya sistem atau mekanisme reaksi. Maksudnya bagaimana? Kita lihat seperti pada gambar. Reaksi A berubah ke reaksi D dengan nilai delta H aksen. Tapi di sisi lain, A ke D ini bisa memiliki mekanisme lain, seperti A berubah menjadi B, B berubah menjadi C, barulah C berubah menjadi D. Masing-masing mekanisme ini memiliki delta H. A ke B dengan delta H1, B ke C dengan delta H2, dan C ke D dengan delta H3. Nah, nilai delta H aksen ini haruslah sama dengan penjumlahan ketiga delta H, yaitu delta H aksen sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2, lalu ditambah lagi dengan delta H3. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi dengan prinsip Hess, di mana apapun mekanismenya, hasilnya tetap pada keadaan awal dan akhir. Sedangkan di sini keadaan awalnya adalah reaksi A, keadaan akhirnya adalah reaksi D, maka hasilnya adalah delta H aksen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.